Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Mediapedia. Nah, kali ini kita mau berbagi info tentang beberapa virus yang pernah mewabah dunia, bahkan mampu membunuh hingga mengurangi populasi terbesar dunia. Kira-kira apa saja ya? Berikut 5 virus mematikan yang telah kita rangkum dalam video ini. Namun, buat kalian yang belum berlangganan, silahkan tekan subscribe dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Baru-baru ini dunia dikejutkan dengan kasus pandemi global. Pandemi ini yang mengakibatkan hampir 11 juta orang di seluruh dunia terpapar virus. Namun bukan baru-baru ini saja kasus pandemi global terjadi. Bahkan jauh dari tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi hingga membuat dunia merasa ketakutan. Dan setiap beberapa negara harus mengisolasikan setiap warganya. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai dari yang kelima. 5. Flu burung. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza dan ditularkan ke manusia oleh burung yang sakit seperti bebek atau ayam liar. Tahun wabah 1997, tingkat kematian rata-rata 60%. Penyakit ini menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi karena membunuh ternak ayam dalam jumlah besar. Terkadang mamalia termasuk manusia dapat tertular flu burung. Flu burung pertama kali dilaporkan pada tahun 1878 di Italia. Awalnya, penyakit ini disangka sebagai kolera unggas bentuk akut dan septisemik. Virusnya sendiri belum diidentifikasi dan diklarifikasikan sebagai virus influenza hingga 1955. Sebelum dikenal sebagai flu burung, penyakit ini diberi nama fowl plague. Virus flu burung ditemukan di seluruh dunia dengan laporan isolasi dari benua Afrika, Asia, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Eropa. Bukti serologis infeksi pada penguin di Antartika juga telah ditemukan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat sejumlah kasus flu burung pada manusia. Manusia dapat terinfeksi flu burung atau influenza virus. Infeksi flu burung pada manusia di benua Asia pertama kali ditemukan di Hong Kong pada tahun 1997. Dengan jumlah kasus 18 orang dan 6 diantaranya meninggal dunia. Temuan infeksi pada manusia selanjutnya dilaporkan di Tiongkok, Vietnam, Thailand, Kamboja, lalu Indonesia. Berbahaya dan mematikan, namun sebagian beberapa tenaga medis di berbagai negara sudah mampu mencegah virus ini. 4. Dengue atau demam berdarah. Demam berdarah atau DBD adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Beberapa jenis nyamuk menularkan atau menyebabkan virus dengue. Demam dengue juga disebut sebagai black bone fever atau bone break fever, karena dapat menyebabkan penderita mengalami nyeri hebat seakan-akan tulang mereka patah. Sejumlah gejala dari demam dengue adalah demam, sakit kepala, kulit kemerahan yang nampak seperti campak, serta nyeri otot dan persendian. Pada sejumlah pasien, demam dengue dapat berubah menjadi satu dari dua bentuk yang mengancam jiwa. Bentuk pertama adalah demam berdarah yang menyebabkan pendarahan, kebocoran pembuluh darah, dan rendahnya tingkat trombosit darah yang menyebabkan darah membeku. Bentuk kedua adalah sindrom renjat dengue yang menyebabkan tekanan darah rendah yang berbahaya. Belum ada vaksin yang dapat mencegah seseorang terkena virus dengue tersebut. Terdapat beberapa tindakan pencegahan demam dengue. Orang-orang dapat melindungi diri mereka dari nyamuk dan meminimalkan jumlah gigitan nyamuk. Para ilmuwan juga menganjurkan untuk memperkecil habitat nyamuk dan mengurangi jumlah nyamuk yang ada. Apabila seseorang terkena demam dengue, biasanya dia dapat pulih hanya dengan meminum cukup cairan selama penyakitnya tersebut masih ringan atau tidak parah. Jika seseorang mengalami kasus yang lebih parah, dia mungkin memerlukan cairan infus, cairan yang dimasukkan melalui vena menggunakan jarum dan pipa infus, atau transfusi darah diberikan darah dari orang lain. Sejak 1960-an, semakin banyak orang yang terkena demam dengue. Penyakit tersebut mulai menimbulkan masalah di seluruh dunia sejak Perang Dunia Kedua. Penyakit ini umum terjadi di lebih dari 110 negara. Setiap tahun, sekitar 50-100 juta orang terkena demam dengue. Deskripsi pertama dari demam dengue ditulis pada 1779. Pada awal abad ke-20, para ahli sedang mengembangkan obat-obatan untuk menangani virus secara langsung. Masyarakat pun melakukan banyak usaha untuk membasmi nyamuk. 3. Ebola. Penyakit virus Ebola atau EVD atau demam berdarah Ebola adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani.
Penyakit ini pertama kali ditemukan di Afrika pada tahun 1976. Virus Ebola sendiri awalnya hidup pada tubuh hewan seperti monyet, simpanse, dan primata lainnya. Kemudian menjangkiti manusia melalui kontak langsung darah hewan. Cairan tubuh pengidap seperti urin, tinja, air liur, serta air mani dengan hidung, mata, mulut, atau luka terbuka pada orang sehat yang sudah terkontaminasi virus. Masa inkubasi biasanya dimulai 2 hari hingga 3 minggu setelah terjangkit virus, dengan adanya demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan sakit kepala. Gejala yang ada pada Ebola menurut faktanya antara lain diikuti dengan mual, muntah, dan diare serta menurunnya fungsi liver dan ginjal. Pada kondisi tersebut, orang yang terpapar virus Ebola mulai mengalami masalah pendarahan. Bahkan ada beberapa tenaga medis yang mengeluhkan bahwa virus ini sulit untuk dikendalikan atau dinetralisir. Hingga saat ini belum ditemukan pengobatan untuk menyembuhkan Ebola. Pengobatan yang diberikan hanya bertujuan untuk mendukung kekebalan tubuh pengidap dalam memerangi virus ini. Untuk sobat YouTube di sini disarankan untuk berhati-hati dalam berkegiatan dengan hewan. Dua, MERS atau SARS. Virus ini hampir sama seperti virus nomor 1 nanti. Ya, SARS atau MERS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok, menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Eropa, dan hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkiti 8.098 orang di berbagai negara. Bagaimana dengan jumlah korbannya? Setidaknya 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Fakta dari jurnal di US National Library of Medicine, National Institute of Health, MERS dalam studi tersebut diungkapkan, virus corona yang menyebabkan penyakit MERS pertama kali dilaporkan pada 24 September 2012 oleh seorang dokter di Arab Saudi. MERS tercatat resmi di WHO pada September 2012. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, sejak muncul kali pertama pada 2012, MERS telah menewaskan sekitar 858 orang. Penyakit ini tak hanya mewabah pada 2012 saja, tapi juga pada muncul pada 2016 hingga 2018. Sindrom pernapasan Timur Tengah dengan singkatan MERS merupakan sindrom pernapasan yang sumber infeksinya adalah coronavirus atau MERS. Membandingkan virus ini dengan sindrom pernapasan akut berat atau SARS dan dijuluki dengan virus mirip SARS dari Arab Saudi. Gejala infeksi MERS termasuk gagal ginjal dan pneumonia akut yang seringkali berakibat fatal. Pasien pertama yang tercatat pada bulan Juni 2012 mengalami demam, batuk berdahak, dan sesak napas selama 7 hari. MERS memiliki masa inkubasi sekitar 12 hari. MERS kadang juga dapat menyebabkan pneumonia, baik pneumonia viral maupun pneumonia bakterial. Untuk saat ini, pencegahan bisa dilakukan dengan cara memberikan vaksinasi influenza tahunan dan vaksinasi pneumokokus 5 tahunan kepada penderita untuk mengurangi atau melemahkan tingkat keparahan infeksi MERS. 1. Coronavirus atau COVID-19. Ya, untuk di virus kali ini siapa yang nggak tahu? Virus yang mampu memberi efek kejut seluruh penjuru dunia, yaitu coronavirus atau yang biasa disebut COVID-19. Nah, banyaknya media di luar sana yang menganggap virus ini buatan manusia, laboratorium, dan sebagian orang ada juga yang percaya virus ini berasal dari hewan seperti tikus, kelelawar, katak, dan sebagainya. Fakta gejala penyakit ini hampir sama seperti AIDS, yang mampu menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh seseorang. Tanpa disangka banyak orang, coronavirus yang hadir pada Desember 2019 ini mampu melumpuhkan kesehatan manusia secara global. Bahkan, ekonomi seluruh dunia menjadi terhenti akibat meluasnya virus ini. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa virus ini bagian konspirasi pemerintah dunia untuk mengurangi tingkat populasi manusia di setiap negara besar. Seperti ambisi Thanos ya, yang mau merestart alam semesta. Dicurigai, beberapa sumber pun menyebut ada 3 laboratorium di 3 negara yang berpotensi menciptakan itu, yakni Amerika, China, dan Israel, yang sedang gempar mempererat ekonomi negaranya melalui perang dagang. Siapapun dapat terinfeksi virus corona,
Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, antara lain lewat sentuhan tangan sehat dengan tangan yang sudah terinfeksi atau lewat udara melalui bersin seseorang yang terinfeksi. Dan berikut gejala yang terjadi pada yang tertular: sesak pernapasan, hidung beringus, suhu tubuh meningkat pesat, batuk, dan demam tinggi. Sampai pada saat ini, pihak medis masih mencoba menemukan vaksin yang sangat ampuh untuk mengobati virus ini. Seperti laporan di beberapa media ternama, bahwa virus ini sangat cepat sekali menular dari satu orang ke orang lain dan sangat berbahaya. Bahkan, sejumlah negara memilih untuk melockdown atau mengunci negaranya demi menyelamatkan warganya. Dan seperti yang kita lihat di mana-mana, banyak anjuran dari pemerintah setempat untuk tetap di rumah agar virus ini tak semakin meluas. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah virus ini bagian dari konspirasi atau benar datang secara tidak disengaja? Kalian bisa berpendapat di kolom komentar di bawah. Ya, itu tadi 5 jenis virus yang pernah mewabah di beberapa negara. Semoga kita semua selalu sehat setiap waktu dan terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.